Kita langsung ke Prof. Burhan karena ada juga pihak yang menganggap antara Muhaimin Iskandar dan juga Yeni Wahid memiliki irisan elektoral yang sama di Jawa Timur kekuatannya. Kemudian basis massa NU-nya Prof. Burhan. Menurut Prof. Burhan kalkulasinya kuat yang mana ini yang akan dipinang oleh Prabowo Subianto? Jauh ini Caimin dan Mbak Yeni itu pada dasarnya masih belum kompetitif ya secara personal, secara elektabilitas personal. Tetapi kelebihan dari Caimin adalah dia memiliki PKB sebagai infrastruktur politik yang pada dasarnya dibesarkan oleh Gus Dur, ayahanda dari Mbak Yeni. Jadi sejak 2005 PKB dikuasai oleh Caimin. Jadi total sudah 18 tahun Caimin menjadi ketua umum PKB dan menguasai struktur sampai tingkat bawah. PKB ini kan pada dasarnya partai lokal ya, karena suaranya ngumpul di Jawa Timur. Justru karena itulah PKB menjadi penting buat incaran baik Pak Prabowo maupun Mas Anies. Tetapi kelemahan Caimin adalah pemilih PKB banyak sekali yang tidak memilih Caimin sebagai capres atau cawapres. Jadi terjadi split vote. Nah ini yang kemudian membuat Caimin itu kurang begitu dilirik ya sebagai cawapres, terutama oleh Pak Prabowo minimal tidak segera diputuskan sebelum akhirnya pindah haluan ke Anies Baswedan. Tapi poin saya, lagi-lagi jangan kita tutup ya peluang munculnya cawapres NU hanya dari Caimin atau Mbak Yeni, Andro. Masih ada nama-nama lain, misalnya Erick Thohir. Ya, Erick Thohir ini kan Banser, anggota Dewan Kehormatan Banser NU, dekat juga dengan PBNU. Kemudian Hovifah Indar Parawangsa, itu juga nama-nama yang lekat dengan NU yang mungkin penting untuk didiskusikan oleh Pak Prabowo dan partai-partai pendukungnya, bagian dari eksplorasi untuk memenangkan Pilpres 2024. Oke, baik. Nah ini kalau yang sudah kita lihat juga sudah lumayan akrab adalah nama Erick Thohir yang juga dekat dengan NU. Kemudian nama Mbak Yeni Wahid yang hari ini bertemu ngopi-ngopi bareng di Kertanegara. Kemudian ada nama Bukoviva. Nah nama Bukoviva itu sendiri apakah cukup dipertimbangkan untuk mengambil ceruk suara di Jawa Timur? Ya, kalau yang menjadi objek pembahasan oleh para ketua umum parpol itu bukan sekedar nama ya, juga kriterianya. Jadi beliau-beliau tentu memperhitungkan demografi, jenis kelamin, latar belakang sipil atau militer, kemudian latar belakang organisasi massa Islam. Itu semua menjadi poin pertimbangan yang akan dimasukkan dalam scoring system. Ya, tentu ada scoring system yang dibuat oleh para ketua umum yang pada saatnya nanti akan disampaikan kepada publik. Tapi semua itu kan memiliki keunggulan masing-masing. Ya. Mbak Yeni sebagai tokoh perempuan tentu itu keunggulan karena kan kita tahu mayoritas pemilih kita malah perempuan. Begitu juga Bu Khofifah ya. Tapi kan bukan menjadi pertimbangan mutlak ya, semua dipertimbangkan ya, nantilah pada waktunya akan dipilih yang paling pas gitu. Bang Habibur Rahman, ini kan juga ada nama-nama di parpol mitra koalisi, ada nama Erick Thohir, kemudian ada nama Airlangga Hartarto yang kemarin sempat disandingkan. Apakah nama-nama ini masih kuat sinyalnya akan jadi pendamping Prabowo atau jangan-jangan lebih condong ke Yeni Wahid hari ini karena salamannya erat dan lama tadi Bang sama Pak Prabowo Bang. Iya, tentu kembali lagi. Kalau seperti Pak Erick Thohir kan jelas yang mengajukan adalah salah satu partai politik pendukung ya, PAN yang suaranya juga besar ya, Pak Airlangga juga demikian ya. Tentu itu akan dipertimbangkan oleh para ketua umum. Ya kan ada yang bawa kalau itu kan, kalau Pak Erick yang bawa PAN, kalau Pak Airlangga yang membawa Golkar ya. Pasti kan masuk ke radar kalau ini beliau-beliau ini kan. Ya tapi tidak menjadi absolut kan, karena kan masih kita membahas nama Pak Erick tentu tergantung ke Pak Airlangga juga, tergantung ke Pak Prabowo, tergantung ke ketua umum parpol yang mendukung lagi. Kita nggak tahu finalnya berapa, termasuk Partai Bulan Bintang juga kan mendukung kan, tentu beliau juga menyampaikan pendapatnya gitu. Tapi intinya kita nggak main
apa namanya hitung-hitungan berapa orang didukung berapa orang kayak begitu, nggak kuantitatif begitu. Diskusinya lebih kualitatif lah di antara para petinggi kami ini. Oke, kalau diskusi kualitatif begitu, apakah nama-nama yang tidak dibawa oleh partai ini akan menjadi sebuah pertimbangan yang juga cukup akan dipertimbangkan banget? Harusnya ya, kenapa? Karena kan kami pernah menanyakan ke Pak Prabowo di acara internal, ya. Pak, wapres, wah kalian pasti nanya wapres, ya kan, siapa Pak? Nggak. Kriterianya dulu dah Pak, gitu kan. Oke, kriteria disebutkan, ya kan, menerima Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kan itu umum. Itu umum. Justru umum itulah kata Pak Prabowo, kita ingin merangkul sebanyak mungkin, menerima sebanyak mungkin masukan dari masyarakat. Nanti saya akan putuskan bersama sahabat-sahabat saya, para ketua umum partai politik. Khususnya kalau kriteria khusus yang paling dekat dari nama-nama yang sudah berseliweran ini, apa kriteria ya, khususnya? Itu dia, belum ada. Karena begitu kita bikin ke Pak Prabowo umumkan misalnya kriteria khusus, maka kan pasti ada beberapa tokoh yang mungkin saja potensial bisa tersingkir gitu kan. Makanya dibikin umum dulu. Toh waktunya juga nggak akan berlama-lama, ya. Para ketua umum parpol ini feeling saya sih dalam 2-3 minggu paling lama sih bisa ya. Nama anak muda Bang, nama anak muda Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sepertinya kemarin dipuja-puji sama teman-teman Gerindra Bang Habibur Rahman. Memang ya. Memang ada juga banyak juga masukan dari masyarakat soal representasi anak muda untuk menjadi subjek dalam Pilpres ini. Ya mungkin yang paling menonjol tentu Mas Gibran kalau bicara anak muda. Ya, itu menjadi bahan buat Pak Prabowo dan sahabat-sahabatnya para ketua umum partai politik untuk dimusyawarahkan. Oke, nah tadi kita sudah sedikit berbincang dengan Prof. Burhan bahwa Yeni Wahid ini juga memang tokoh NU, tapi juga ada tokoh NU lainnya yang juga punya massa yang cukup besar di daerah Jawa Timur. Dari semua nama-nama yang ada, yang berseliweran saat ini kita dengar di media massa, yang mana potensinya bisa membantu Prabowo Subianto untuk memenangkan Pilpres 2024? Mas Burhan. Iya, pertama begini Tisa, Pilpres 2024 ini ibarat Pilpres terasa pil cawapres. Ya. Jadi cawapres menjadi kunci, menjadi game changer. Alasannya simple, survei-survei per hari ini itu menemukan selisih antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar itu statistically tight, tidak clear siapa yang unggul secara statistik. Dan karenanya kontribusi dari cawapres, betapapun minimal, itu akan sangat menentukan karena marginal effect tiap satu suara itu menjadi sangat menentukan siapa yang menang. Dan karenanya faktor elektoral menjadi sangat krusial. Nah pertanyaannya siapa kira-kira di antara nama-nama cawapres yang muncul tadi? Nah menurut saya bisa sejak Caimin pindah ke koalisi perubahan dan didapuk sebagai cawapres Anies, maka pertarungan ditarik menjadi pertarungan siapa yang paling NU di mata pemilih terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan karena Ganjar sudah relatif kuat ya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, mungkin kebutuhan untuk mencari cawapres NU itu tidak setinggi Pak Prabowo atau Mas Anies. Nah mungkin muncul nama-nama dari sisi elektoral ya Erick Thohir, yang kedua adalah Hovifah, yang ketiga Mahfud MD. Nah Mbak Yeni ini saya sebut punya potensi, tetapi kan mungkin potensinya belum bisa diterjemahkan secara manifest ya, karena per hari ini elektabilitasnya masih less than 1% sebagai cawapres, mungkin karena faktor sosialisasi yang masih sangat minimal. Baik. Terima kasih banyak Prof. Burhan dan juga Bang Habibur Rahman sudah bergabung di Kabar Petang. Kita masih menunggu bersama apa hasil pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Yeni Wahid yang sampai sekarang masih berlangsung di dalamnya.